Nah, ini juga penting pertanyaan semacam ini. Biasanya Anda kalau baru daftar mengenai survei online, pertanyaan ini akan diberikan selalu ya untuk yang pertama kali baru daftar ya. Dan itu harus Anda ingat-ingat dan konsisten ya. Kalau saya biasanya kan pendapatan keluarga itu saya buat total antara istri dan saya kan 10 juta ya. 10 juta umpamanya ditanya pendapatan pribadi saya 7 juta, kalau pendapatan total 10 juta. Terus pengeluaran kita buat separuhnya 4 sampai 5, berarti kita masih ada sisa 5 juta ya. Nah, ini yang disasar. Biasanya yang menyasar itu produk-produk kayak seperti tinggi-tinggi ya, seperti smartphone, terus mobil, asuransi, perbankan, terus destinasi atau biro wisata, biro perjalanan, semacam itu. Karena kita mempunyai simpanan lebih dari ekonominya. Nah, itu tujuannya kita untuk sedikit untuk tidak jujur itu. Karena itu kalau Anda jujur pendapatan 2 juta 3 juta siapa yang menyasar, teman? Oke, paham kan teman-teman? Jumpa kembali dengan jalan usahaku, sahabat Sapriber. Tema kali ini saya akan melanjutkan yang kapan lusa memberikan sebuah video mengenai kombinasi antara mining dan survei. Kali ini saya akan memberikan bagaimana tip dan cara strategi menghadapi survei online agar kita lolos sampai terbayarkan. Karena apa? Banyak teman-teman yang gagal untuk melakukan survei online ini dan akhirnya jenuh. Survei ini gampang-gampang susah teman-teman ya, tapi jika Anda tahu caranya akan bisa lancar, enak, dan tahu trik-triknya akan tidak mengalami kesulitan. Karena ada beberapa hal yang Anda perhatikan. Oke, langsung saja, tidak basa-basi, saya akan memberikan bagaimana sih cara mengerjakan survei online. Untuk diketahui, pertama kali saya membuat konten adalah mengenai survei online. Kalau tidak salah 5 tahun yang lalu, Anda bisa scroll ke bawah di channel saya mengenai berbagai macam survei online. Oke, pertama saya akan masuk dulu. Ini akan saya aplikasikan langsung penerapan dalam melakukan survei online. Yang penting begini, mengerjakan survei online itu ketika daftar atau Anda mengikuti survei online ya, untuk yang pertama kali mengerjakan survei itu pasti tentang profil Anda. Nah, ini perhatikan mengenai profil. Untuk menyiasati Anda dibayar tinggi, mendapatkan survei-survei yang bernilai tinggi, Anda harus menyesuaikan keadaan profil. Contohnya profil mengenai strata ekonomi ini paling utama teman-teman. Strata ekonomi usahakan menengah ke atas sekali lagi. Untuk mengenai kejujuran, mengenai strata ekonomi itu Anda abaikan saja ya. Anda bisa tidak jujur di sini. Kalau Anda jujur, nah, Anda akan mendapatkan survei ecek-ecek. Oke, saya jelaskan. Survei online adalah survei pesanan dari sebuah perusahaan yang menciptakan sebuah produk, biasanya mengenai mobil, smartphone, asuransi, produk-produk perbankan lainnya ya. Nah, itu yang disasar adalah menengah ke atas. Kalau Anda membuat profil menengah ke bawah, akan mendapati survei soal panci begitu saja, ecek-ecek teman. Oke, jadi Anda harus menyiasati profil tinggi. Bagaimana cara untuk mengerjakan, istilahnya kita menarget profil tinggi dengan mengisi profil apa, seperti gimana? Oke, saya kerjakan dulu ini, nanti sambil jalan saya terangkan. Seperti terlihat di layar ini ya teman-teman. Coba Anda perhatikan, ini salah satu panel survei YouGov. Yang Anda harus perhatikan adalah pertanyaan, jika Anda menjumlahkan semua pendapatan dari semua sumber, berapakah pendapatan bersih rumah tangga atau keluarga Anda, termasuk pendapatan pribadi Anda per bulan? Yang ditanyakan adalah pendapatan semua keluarga ya, bukan Anda sendiri. Istilahnya begini, kalau istri Anda juga bekerja, Anda totalkan jumlah keduanya, antara pendapatan Anda dan keluarga Anda, itu total ya. Nah, Anda harus menjawab dengan jujur. Kalau jujur nanti akan di-cut. Karena apa? Kita lihat nanti ya,
kita lihat pastinya ini nanti menyasarnya ke menengah ke atas produknya ya. Jadi kecuali mencari seperti pertanyaan begini nantinya di awal, tapi biasanya tidak terlihat di awal-awal. Nanti pertengahan baru kelihatan menyasarnya kemana pertanyaan ini. Jadi Anda buat saja lah. Pokoknya intinya Anda buat saja strata ekonomi Anda menengah ke atas. Seperti saya akan membuat ya antara pendapatan keluarga total sama istri totalnya ya antara keduanya kita jumlah. Saya buat antara 10 jutaan. Ya, nanti kalau ditanya tentang pendapatan pribadi saya buat aja saya 7 juta, sisanya 3 juta istri, begitu bisa. Oke, kita lanjutkan. Ini saya contohkan di aplikasi Yuko karena apa? Biar enak untuk menerangkan soal profil ya. Berapa jumlah anak yang berumur di bawah 18 tahun ya. Ini kalau ini jawaban jujur tidak masalah. Kalau Anda punya anak 2, 3, 4 tidak masalah. Tapi usahakan cukup 2 aja. Umpamanya anak Anda 5, Anda tulis saja 2 karena hitungan pengeluaran nanti ya. Hitungan pengeluaran kos itu yang akan. Jadi kos pengeluaran nanti sisanya berapa. Jadi kalau sisanya Anda lebih banyak, umpamanya asuransi akan masuk. Kalau Anda anaknya 5, pengeluarannya banyak, survei asuransi kayak investasi perbankan akan tidak mau masuk karena Anda kelebihan uangnya sedikit. Nah, seperti itu. Nah, ini berapa jumlah anak di bawah umur? Oke, saya buat 1. Nah, begitu caranya untuk survei online, teman-teman. Tahun berapa anak pertama Anda lahir? Ini terserah, ini harus jujur, nggak masalah, nggak jujur, nggak masalah. Tapi harus konsisten. Konsisten gimana? Ketika Anda mendaftarkan profil mengenai anak untuk pertama mengisi atau mendaftar, harus sesuai. Nanti berikutnya tahun-tahun berikutnya harus sesuai. Jadi ditanyakan anaknya ya tetap kelahiran itu gitu, tidak bisa berubah-ubah. Kalau itu kunci, kata kunci. Jadi kata kunci itu biasanya tanggal lahir anak ya, tanggal lahir kita sendiri, itu kata kunci. Oke, kita lanjut. Bulan berapa ya, jelas kita sesuaikan. Biasanya kan harus kita orisinil betul-betul tanggal lahir anak kita biar kita ingat gitu loh. Kalau kita bikin-bikin kalau soal tanggal lahir nanti lupa. Kita buat jujur aja kalau masalah tanggal lahir. Oke, dari pilihan berikut manakah merek brand yang pernah Anda dengar? Silakan pilih semua jawaban yang berlaku. Bentar-bentar ya, saya potong dulu. Seperti inilah. Nah, ini ada survei lagi 0,19 saya ditawarkannya begini. Kalau kita mengikuti survei online ada penawaran-penawaran, mau enggak kita kerjakan? Kalau tidak dengan harga segini ya sudah di-HP-kan. Jadi ada pemberitahuan nanti kalau ada survei masuk dengan harga segini apa kita kerjakan atau kita HP-kan. Nah, seperti itu. Oke, kita lanjut di sini ya. Dari pilihan berikut manakah merek brand yang pernah Anda dengar ya. Ini istilahnya pengetahuan Anda ya. Oke, Anda bisa mengenai YouTube Premium karena Anda juga menyasarnya pendidikan menengah ke atas ya. Minimal Anda buat S1, tahulah hal-hal seperti ini gitu loh. Istilahnya itu hal yang sedikit mengenai teknologi ya. Oke, kemudian mengenai Indosat, Telkom, MNC Vision, tahu, IndiHome, tahu, nggak usah banyak-banyak ya. Terus Telkom, IndiHome sudah sama. Terus Anda buat untuk swasta, Movis Media atau Mola TV gitu. Oke. Ini kayaknya menyasar ke multimedia. Dalam waktu 2 minggu terakhir, manakah dari pilihan merek brand berikut ini yang Anda dengar secara positif? Nah, Anda buat saja Telkomsel, terus YouTube Premium, 2 aja enggak masalah. Biar nanti pertanyaannya tidak terlalu melebar. Bentar, ini masih awal-awal. Teman-teman. Terus pertanyaan merek yang negatif menurut Anda, negatif. Oke, saya buat saja MNC. Yang paling negatif. Kemudian kita ke pertanyaan berikutnya. Dari pilihan berikut manakah merek brand yang pernah Anda lihat iklannya dalam 2 minggu terakhir? Yang paling sering kita lihat iklannya ya, anggap aja ini terus sama YouTube Premium. Jadi pertanyaan kita menjawab secara konsisten ya, jangan berubah-ubah. Oke, ini masih soal tidak terlalu penting ya, soal pertanyaan biasa.
Nanti kalau jika ada yang penting akan saya sampaikan, ini saya skip dulu ya biar waktunya tidak terlalu panjang. Ini soalnya pertanyaan biasa, pokoknya intinya kalau pertanyaan seperti ini harus konsisten. Nah, ini merek manakah yang Anda bicarakan? Otomatis tadi saya membicarakan pertama pilihan Telkom dan YouTube Premium, itu saja ya. Oke, terus saya skip aja dulu ya soal ini. Nah, ini ada pertanyaan semacam ini ya. Seberapa mungkin Anda akan berlangganan atau membeli produk jasa seperti yang ditawarkan merek brand yang disebutkan tadi dalam 12 bulan? Pokoknya jika ada penawaran sebuah produk, Anda jawab sangat mungkin. Jadi memberikan peluang pada pengiklan ya, pada yang memberi pesanan sebuah survei ini, memberikan peluang dia bisa masuk ke kita dalam penawaran iklannya. Jadi Anda buat sangat mungkin kalau ada pertanyaan semacam ini. Oke, berikutnya. Ketika Anda akan membeli atau berlangganan produk jasa seperti ditawarkan merek brand yang disebutkan tadi, manakah dari pilihan berikut yang akan Anda pertimbangkan? Jadi jika tadi saya menjawabnya Telkomsel dengan YouTube Premium kan, jadi kita konsisten saja ya, konsisten saja dengan jawaban kita, teman-teman. Oke. Dari pilihan berikut, merek brand manakah yang paling mungkin Anda beli atau pilih untuk berlangganan? Nah, kita konsisten pilih salah satu saja untuk mempersempit pertanyaan. Dari pilihan berikut, manakah yang pernah Anda dengar? Silakan pilih semua jawaban ini mengenai teknologi istilahnya kayak seperti wallet ya, wallet online ya, kayak Dana, terus OVO. Nah, Anda paling tidak pilihlah 3 ya, kayak produk-produk banget perbankan begini ya, biasanya mobil, pilih yang online saja ya, semacam ini ya. Terus masalah kripto, kalau Anda mengenal kripto ya ditulis kripto, kalau tidak ya nggak usah, nggak apa-apa ya. Kalau saya pilih Indodax di situ saja, nggak usah banyak-banyak. Kalau banyak nanti pertanyaannya banyak, jadi persempit aja, minimal 3 lah. Nah, ini kan 4. Kemudian dalam waktu 2 minggu terakhir, manakah dari pilihan berikut yang Anda dengar secara positif? Saya buat BCA mobil, Dana ya, Indodax, gitu aja 3 ya. Oke, gini aja, Indodax aja sama BCA mobil, atau begini bisa, ini subjektif. Oke, saya lanjutkan. Nanti ketika ada sebuah pertanyaan yang penting yang perlu diungkapkan, dibicarakan, terutama masalah pertanyaan jebakan, nanti saya sampaikan. Ini saya skip dulu untuk mempersingkat waktu. Kalau saya live kan nanti durasinya sangat panjang. Nah, untuk selanjutnya, jika ada pertanyaan semacam ini ya, terkadang apa yang kita tempati tidak ada di dalam pilihan tersebut ya. Jika tidak ada, Anda pilih yang ke pulau atau kota terdekat Anda, umpamanya nggak ada Jawa Timur, adanya Jakarta, DKI, umpamanya ya Jawa Tengah atau Jawa Barat, ya pilih saja yang ada dekat Anda. Jadi Anda tidak harus menolak, tidak harus memutuskan untuk melakukan survei. Anda pilih aja yang ada. Sedangkan saat ini ada, saya berdomisili di Jawa Timur, ada, ya pilih Jawa Timur. Barangkali tidak ada. Terus di kotakah manakah Anda tinggal? Nah, terkadang kota-kota kecil di sini tidak ada. Jika tidak ada, Anda domisilinya pilih domisili yang terdekat di kota Anda itu. Oke. Nah, apakah status perkawinan Anda saat ini harus sesuai. Kalau Anda single ya single, menikah ya menikah, seperti itu. Berapa banyak orang termasuk Anda yang berada di dalam rumah tangga Anda? Mohon hitung baik-baik. Nah, ini pertanyaan seperti ini harus kita hati-hati. Terkadang kita teledor. Kita hitung antara kita, anak kita, dan istri kita. Itu ya jumlah total semua. Pembantu atau orang tua jangan dihitung. Anda saja 3 orang aja, umpamanya anaknya 1 sama Anda sama istri itu. Nah, berapa banyak orang rumah yang berusia di bawah 18 tahun? Oke. Ini pertanyaan seperti ini tuh jebakan, diulang-ulang dari pertama tadi ditanyakan, sekarang ditanyakan kembali. Jadi untuk cross check seperti itu, teman-teman. Nah, dari sekian anak di rumah Anda yang berusia di bawah 18 tahun, berapa banyak Anda yang menjadi tanggung jawab Anda? Nah, pertanyaan seperti ini kan juga menjebak. Ya tentunya kita kan punya anak 1, ya 1, kita tulis aja, jangan 0. Tanggung jawab berarti tanggung jawab kita. Oke. Nah, ini juga penting pertanyaan semacam ini. Biasanya Anda kalau baru daftar mengenai survei online, pertanyaan ini akan diberikan selalu ya, untuk yang pertama kali baru daftar ya. Dan itu harus Anda ingat-ingat dan konsisten ya.
hanya untuk tujuan klasifikasi saja, untuk mengotakkan ya, untuk istilahnya untuk memperkenalkan diri Anda bahwa Anda berada di posisi di mana. Mohon Anda sebutkan termasuk dalam kelompok manakah jumlah pengeluaran rumah tangga Anda per bulan. Nah, ini sudah mulai mengarah ke klarifikasi atau mengelompokkan Anda posisi di strata ekonomi mana. Nah, ini masalah pengeluaran. Nah, kalau saya biasanya kan pendapatan keluarga itu saya buat total antara istri dan saya kan 10 juta ya. 10 juta umpamanya ditanya pendapatan pribadi saya 7 juta, kalau pendapatan total 10 juta. Terus pengeluaran kita buat separuhnya 4 sampai 5, berarti kita masih ada sisa 5 juta ya. Nah, ini yang disasar. Biasanya yang menyasar itu produk-produk kayak seperti tinggi-tinggi ya, seperti smartphone, terus mobil, asuransi, perbankan, terus destinasi atau biro wisata, biro perjalanan, semacam itu. Karena kita mempunyai simpanan lebih dari ekonominya. Nah, itu tujuannya kita untuk sedikit untuk tidak jujur itu. Karena itu kalau Anda jujur, pendapatan 2 juta, 3 juta, siapa yang menyasar, teman? Oke, paham kan teman-teman? Nah, intinya hanya itu saja yang saya sampaikan untuk pertama kali mengenai bagaimana sih kita menyiasati untuk mendapatkan survei tinggi, bernilai tinggi. Tentunya akan tergantung dari pesanan oleh perusahaan ke survei. Jadi kalau perusahaan itu misalnya memperkenalkan mobil, dia mencari klarifikasi atau klasifikasi kelas menengah ke atas. Nah, itu teman-teman ya. Semoga bisa dipahami. Untuk sementara cukup sekian. Nanti jika ada pertanyaan mengenai survei online apapun, Anda tulis saja di kolom rekomendasi ya. Rekomendasi di kolom komentar, nanti saya berusaha untuk menjawab. Kalau tidak bisa menjawab secara langsung, belum paham, nanti kita bisa buatkan video. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.